Terus habis itu saya baru mau jawab, udah digaplok ke deket kuping sini. Digampar Kan gitu, ya, dia Masya kan Allah. lawyer juga. Jadinya dia tahu titik-titik yang nggak bisa kena visum. Nggak Kata berbekas. dia bilang, "Heeh, nggak berbekas." Katanya kuping, kulit kepala kan. Terus kamu kalau diterusin kayak gitu, saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Muslim. Dibilang Masya gitu. Allah. Itu saya nggak tahu harus gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali hadir menjumpai ikhwan akhwat manapun Anda berada. Siapa beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ikhwan akhwat, kita kedatangan tamu yaitu Dr. Karissa Grani, MMAAAK. Iya. Ya, gelarnya itu apa ya, Dok ya, Dok? Ini Dokter Karissa ini dokter gigi ya, Dok ya? Iya. Itu belakangnya apa tuh, Dok, spesialisasinya? Kalau di RG dokter gigi ya. Iya. Kalau MM magister manajemen. Kebetulan saya ngambil kesehatan rumah sakit. Ya. Karena terkait dengan faktor pekerjaan juga sering audit rumah sakit, tapi kalau nggak mempelajari manajemen rumah sakitnya kan nggak pede ya. Kemudian kalau AAAK itu Ajun Ahli Asuransi Kesehatan. Sebenarnya itu lebih kayak tambahan aja sih untuk waktu itu ikut sertifikasi seperti itu. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah boleh diundang ke sini. Alhamdulillah. Perdana juga nih untuk sharing ini gitu ya. Di hadapan media sih. Apa sih yang menggerakkan dokter untuk memeluk Islam gitu? Bagaimana sih jalan datangnya hidayah tersebut gitu, Dok? Mungkin bisa di-sharing kepada kita semua, Dok? Iya, kalau ini langsung kayak mau nangis ya. Karena memang benar sih kalau itu ya, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz ya. Itu saya baru tahu juga setelah kembali ke fitrah Islam ini gitu. Saya nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian suami juga pendidikan juga dari kecil sekolah Katolik ya mayoritas gitu. Kemudian apa ya, dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non Muslim gitu kan. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini gitu ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal-awal pandemi. Iya, tahun lalu. Ya, itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan gitu ya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan sama lawan jenis. Itu betul. Saya dulu juga kayak rasanya gitu banget gitu kan dulu mikirnya gitu ya. Terus atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya, terus kalaupun mereka foto atau apa itu emang kelihatan ya, atau suaminya emang nggak ketuker ya. Berawal dari situ sih gerakan sholat, kenapa gini, terus kenapa kakinya jarinya harus begitu ditekan. Secara medis itu semua bisa dijelaskan gitu kan, secara ilmiah ya. Betul. Nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang. Saya mikir gitu kan. Doanya kan diulang-ulang. Hafalan. Iya kan? Kalau soalnya saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang itu bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya. Saya itu kayak dialog gitu. Saya ambil kayak ngelihat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang. Kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Maksud saya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu kan. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu apa, kejawab. Enggak lah, itu apa di lantai gitu kan. Sholatnya sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayaknya kotor atau gimana gitu ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah
semua sama ya, tapi waktu saya itu ngomong di hadapan Allah ya, di hadapan Tuhan kan emang semua manusia sama ya. Mulai itu kegalauan muncul gitu. Saya kalau diibaratkan kayak ada di persimpangan jalan gitu Mas, antara saya masih lakukan yang lama, tapi kok kosong, ragu-ragu, ada keraguan gitu. Ya betul, saya nganterin anak ke sekolah minggu ya, terus habis itu saya ibadah sendirian gitu kan, di ibadah yang dewasa, tapi pulang tuh kayak ada yang apa gitu, kayak nggak seperti biasanya. Belum, ya. Kebetulan ketemu dengan Bunda Sri di Mualaf Center di Jakarta Barat, Duri Kepa. Nah itu memang teman saya itu pesan gitu kan, cari yang ahwat, terus cari kalau dia menjelekkan agama kamu sebelumnya nggak usah diteruskan. Kalau misalnya dia nggak ngajarin tauhid juga nggak usah diteruskan. Bunda nanya, gimana Dokter Karissa sekarang mau gimana, katanya gitu. Ya Bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Kalau yakin nanti saya masuk Islam, saya bilang gitu. Terus Bunda bilang ya boleh gitu kan, tapi nggak dihitung pahala ya, katanya gitu, karena kan belum, katanya gitu. Mau Dokter Karissa baca Quran, mau Dokter Karissa sholat, itu belum dihitung pahala. Oh gitu, saya gitu. Emang kalau syahadat isinya apa Bunda? Percaya bahwa Allah itu Esa, percaya, saya bilang. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat, saya bilang gitu. Setelah syahadat ada perubahan syahadat dalam diri nggak gitu? Maksudnya ngerasa lebih gimana gitu atau? Belum sih, belum. Jadi itu kan masih biasa aja gitu ya. Saya cuma bekal tauhid doang itu berarti kan, Mas. Nah, terus habis itu saya itu zuhur, saya itu nyari mukena. Nyari mukena karena saya pikir asar saya udah harus sholat. Iya, saya cerita teman saya kan dibilang emang udah bisa pakai YouTube, saya bilang gitu. Belajar dari YouTube. Pakai YouTube itu pun yang anak-anak, supaya pelafalannya pelan-pelan gitu kan. Udah beberapa kali tuh pakai YouTube. Sampai akhirnya hari Rabu itu waktunya saya masuk kantor, udah lagi WFO. Waduh, saya harus cerita ini sama satu temen yang perempuan, karena saya harus jamaah kan, sholat jamaah, nggak mungkin saya tapi pasang pakaian YouTube. belum kerudung. Belum kerudung, terus saya bilang harus bilang yang perempuan nih, nggak mungkin saya nyalain YouTube di masjid kan, nggak mungkin kan. Ya udah, akhirnya saya cerita sama salah satu teman di kantor yang kerudungnya panjang. Saya nggak tahu harus pilih yang mana kan, terus habis itu saya bilang, Bu, aku hari Minggu kemarin syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah, benar-benar Kak nangis, dia langsung nangis kan. Kenapa Dokter Ica kan tahu saya gimana, tahu mantan suami saya bagaimana gitu. Kenapa Dokter Ica? Saya ceritain lah seperti itu. Terus, aku ikut senang ya. Tapi Dokter Ica mikir nggak sih? Katanya gitu kan, orang dapat hidayah kan sebelum nikah. Ini kan kamu udah menikah, udah punya 3 anak. Terus ya udah, jadinya mau nggak mau, Isya terakhir saya sholat jamaah, saya ngafalin sampai supaya subuh saya udah bisa sholat sendiri tanpa YouTube, tanpa jamaah gitu kan. Itu hafal gitu? Iya, ngafalin dalam semalaman. Karena kan mau nggak mau harus. Kalau enggak saya nggak sholat. Itu kan bacaannya banyak. 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 Itu diulang berkali-kali, ditulis lah segala macam cara untuk supaya subuh saya udah bisa sholat gitu kan. Dimudahkan sama Allah lah ya. Ya, itu terasa banget sih Mas. Udah kayak gitu. Terus udah, nah nggak ada yang tahu di kantor selain ibu ini. Baru sekitar sebulan kemudian itu mulai ke gap tuh, saya tiap azan kok hilang di kantor kan. Setiap azan sama ibu itu berdua ngilang gitu kan. Kan biasanya kalau ibu-ibu sholatnya di musola kantor aja, nggak ke masjid. Ini kan kami ke masjid gitu kan. Gitu. Terus udah mulai sebulan ketahuan sama bapak-bapak teman kantor yang laki-laki kan, karena yang ke masjid laki-laki. Terus cerita dia ke teman saya yang lain, gua ngelihat Dokter Karissa ke masjid, yang bener, nggak mungkin gini gitu. Terus abis itu coba kapan-kapan foto katanya gitu. Bener lah, rame lah ya, rame, heboh di foto. Iya, sampai akhirnya teman saya tiba-tiba sore-sore mau pulang kantor, pada datang nyelamatin saya. Selamat ya, selamat apa? Saya mikir kayak ulang tahun enggak, selamat ya gitu. Kita udah sudah gini-gini gitu. Jadi rumah saya tuh ada CCTV-nya semua. Cuma ada satu
blind spot itu yang di depan pintu klinik saya. Jadi kalau dari sisi sini ada CCTV, dari sana CCTV, pas di depan pintunya banget lah, itu yang kayaknya blind spotnya, yang nggak dapat CCTV manapun. Jadi saya sholat di depan pintu klinik saya, yang mana itu deket sebelahnya kamar mandi, sebelah pintu klinik gitu. Jadi saya sholat di situ, diam-diam, termasuk pembantu saya mungkin nggak tahu juga, walaupun mereka mungkin nyuci mukena yang bukan miliknya, mungkin ya tahu juga tapi nggak tanya. Itu setiap habis sholat tuh keringet sejagung-jagung, karena saking takut ketahuan. Iya betul. 4 rakaat itu rasa lama banget. Saya nggak kebayang 11 rakaat pas taraweh gimana. Udah, tapi ya saya nggak tahu, saya jalanin aja, terus saya belajar aja. Pas harinya harus taraweh itu, pulang kantor, tiba-tiba saya masuk rumah kosong. Jadi anak-anak, suami, pembantu itu ternyata lagi diajak pergi ke rumah mertua. Terus habis itu saya selesai taraweh, selesai rakaat terakhir, pintu pagar dibuka. Jadi istilahnya mereka baru pulang lagi, jadi saya bisa taraweh dengan lancar gitu. Itu banyak kemudahan Allah kasih. Setiap habis selesai sholat yang wajib itu saya gini, alhamdulillah ya Allah bisa sholat, kasih kemudahan ya Allah untuk bisa sholat yang selanjutnya. Itu terus kayak gitu, itu saya inget banget. Kemudian udah saya bilang, Bu sebentar lagi nih, saya bilang gitu. Bener, April saya ketahuan teman kantor, 15 Mei ketahuan suami. Selesai sholat Isya, itu saya rasanya perlengkapan sholat itu udah saya simpan dengan baik. 15 Mei itu sudah setelah Lebaran kalau salah ya, tahun lalu ya? Belum. Oh belum ya? Belum. Masih Ramadan? Belum, masih Ramadan. Masih Ramadan, iya. 15 Mei itu namanya? Iya, masih Ramadan. Masih Ramadan. Saya Isya, terus ketahuan alat sholatnya udah diancam mau dibunuh. Saat itu juga. Saat itu juga. Terus saya kan dikasih HP sama temen yang udah mulai tahu kan, ngasih HP untuk cadangan kalau ada apa-apa, karena mereka udah tahu kalau mualaf tuh akan kayak gimana gitu ya. Terus itu HP juga ketahuan. Terus habis itu sama suami dimasukkan ke gelas, diisi air, dicemplungin ke situ. Terus kamu kalau diterusin kayak gitu, saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Muslim, dibilang gitu. Itu saya nggak tahu harus gimana ya. Itu 31 Mei ketahuan. Nah ini nanti puncaknya itu. Masya Allah. Nanti 31 Mei ditahan ya. Itu saya ingat saya mau tahajud. Jadi sekitar jam 3:30, 4 pagi ya. Iya. Itu saya pikir suami saya sudah tidur. Jadi saya ngambil wudhu, terus ngelar sajadah, terus lagi mau takbir. Tiba-tiba saya di kamar anak, karena kan saya bilang tidurnya sudah pisah di kamar anak itu. Glek gitu. Udah, dia langsung gini, terus ngelihat sajadah, ngelihat saya pakai mukena, saya udah pasrah dengan mukena itu. Terus dia langsung keluar lagi. Terus saya buka, ini saya nggak saya lanjutin sholatnya. Terus saya keluar, terus habis itu saya baru mau jawab, udah digaplok ke deket kuping sini. Digampar kan, gitu. Ya, dia kan lawyer juga, jadinya dia tahu titik-titik yang nggak bisa kena visum. Kata dia bilang, nggak berbekas, katanya kuping, kulit kepala kan. Saya dipukul arah kuping, saya jatuh langsung karena kan keseimbangan ya, pusat keseimbangan, saya jatuh. Saya bilang, sakit Dedi gitu. Terus dalam kamar anak dijeduk-jedukin ke tembok. Anak-anak kan ada di sana? Anak-anak tidur di kamar saya. Dibilang juga ini, kalau kamu tetap begitu, anak kamu ya yang Gadiel, yang anak saya yang laki, yang ketiga, itu saya bunuh juga, kata dia gitu. Ya ampun, saya pikir kalau saya yang mati aja saya nggak apa-apa, yang penting saya sudah mati dalam keadaan Muslim, saya mikir gitu. Tapi kalau anak saya nggak bisa, Bu, ibu diapain lagi, ibu kemana, dibawa kemana, apa gimana? Saya ke mertua, di sana saya dipukul lagi, terus ada poluan kan, coba dilihat masih ruas-ruas jarinya itu masih berbekas. Masih ada bekasnya ya. Terus itu di pelipis udah ada, udah mulai memarnya, udah mulai muncul ternyata. Ternyata walaupun di sini ada keluar, jadi 2 bulan itu hitamnya nggak hilang, memarnya itu nggak hilang ternyata. Di pelipis ini kan karena deket ini ya, gini ya, gitu. Masya Allah, ternyata teman-teman tuh jadi ikut ke bawah gitu, ya, gitu kan. Kalau aduh, masa kalah puasa Senin Kamis, masa cuman dokter Karis aja yang puasa Senin Kamis, akhirnya pada ikutan gitu. Iya. Nah, gitu. Ibadah sunnah, Dok, yang rutin gitu, alhamdulillah dijalankan. Tadi tahajud, Masya Allah, awal-awal udah tahajud.
Iya, saya kan rasanya ini Mas udah 36 tahun kemarin kemana aja gitu ya. Jadi kalau nanggung-nanggung sayang ya. Orang tua saya sempat bilang, boleh kamu masuk Islam, tapi ngapain udah pakai begini-begini gitu kan. Mungkin langsung ketahuan gitu kan kalau masuk Islam gitu. Kan bisa nggak usah dulu kayak gitu kan. Gitu ya. Yang lain teman mama juga yang jilbabnya juga nggak jilbab yang begitu, jilbabnya yang keren dong Kak, gituin kan. Terus habis itu saya bilang, udah, saya tahu yang perintahnya seperti ini gitu. Kalau nanggung-nanggung ya sama aja nggak melaksanakan perintah kan ya. Menurut saya sih begitu gitu. Kalau nanggung nggak melaksanakan perintah, terus ya udah. Akhirnya saya jalanin kalau ibadah sunnahnya. Kalau sunnah sholat sunnah sebelum wajib, kalau subuh, sesudah, sebelum zuhur, asar, maghrib, isya itu saya jalanin, duha, dijaga juga, tahajud, witir, taubat yang saya tahu baru itu. Masya Allah. Hajat kalau ada sesuatu, kayaknya untuk manusia yang lalai kayak saya bilang gitu, kayaknya memang saya harus dibuat yang koridor gini. Saya lihat Islam tuh beda banget, saya lihatnya kan, itu nggak sekedar agama. Kalau saya lihat Islam itu kayak ada ideologi juga ya. Kalau misalnya Islam tuh dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari kita lahir sampai kita mati, udah diatur semua gitu kan, nggak cuma soal urusan agama maksud saya gitu. Jadi itu saya ngeliatnya Islam tuh beda kayak ideologi malah, karena apa semua tatanan ada gitu. Semua ada aturannya dari Allah. Hadisnya gitu. Ada gitu kan. Mau ngomong pemerintahan ada, mau ngomong tentang kehidupan sosial ada, ekonomi ada, harta haram, saya lagi belajar harta haram itu ada. Ini menarik sekali perbincangan kesempatan ini Ikhwan Akhwat dengan Dr. Karissa, Dr. Gigi Karissa Grani, mu'alaf yang akhirnya memeluk Islam kembali ya, revert ya, yang sebelumnya Katolik ya? Kristen. Kristen ya, Kristen. Alhamdulillah 15 Maret tahun 2020 lalu akhirnya kembali memeluk Islam. Sebetulnya masih banyak. Saya juga banyak list pertanyaan tadinya yang ingin disampaikan, tapi beberapa tadi dari kisah perjalanannya sudah terjawab. Mungkin di lain waktu kita akan bincang-bincang lagi Dok. Kita sudah dikasih kode sama kameramen, waktunya sudah habis. Dan insya Allah terima kasih Dok kehadirannya ke Studio Rasil. Terima kasih atas sharingnya. Insya Allah ini banyak hikmah buat para pendengar, para pemirsa, terutama mungkin para mu'alaf atau yang sedang di persimpangan mungkin yang mendengarkan kisah Dr. Karissa yang Masya Allah ujiannya, tapi tidak sedikit tadi, sangat banyak juga kemudahan-kemudahan dari Allah Dok ya. Sampai sekarang Masya Allah. Mungkin kita cukupkan dulu Dok, terima kasih sekali lagi. Kapan-kapan kita bisa bincang-bincang lagi dengan pendengar Rasil di sini, atau nanti silaturahim. Penyiar kita Mbak Caroline katanya tadi ingin banget ketemu sama Dr. Karissa, mungkin nanti bisa dengan Mbak Caroline. Baik, sekali lagi terima kasih Ikhwan Akhwat atas kebersamaannya. Sekali lagi semoga kita dapat memetik pelajaran dan hikmah dari bincang-bincang di kesempatan ini. Saya Rizal Haq bersama kameramen yang bertugas, ada Bang Atef dan juga Bang Yusuf dan Bang Neja undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.